Salah satu hal menarik yang terdapat di dunia One Piece adalah hanya memiliki satu benua yang melintasi seluruh planet, sedangkan lautan One Piece sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Keempat lautan tersebut adalah East Blue, West Blue, South Blue, dan North Blue. Dari keempat lautan, East Blue adalah lautan pertama yang diperkenalkan dalam cerita One Piece. Dari sinilah Luffy memulai petualangannya untuk menjadi seorang bajak laut yang hebat. Nah, dari lautan ini, Luffy juga berhasil merekrut nakamannya seperti Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji. East Blue sendiri dikenal sebagai lautan terlemah, maka tak heran bajak laut yang berasal dari lautan East Blue dianggap sebagai bajak laut tingkat rendahan. Bahkan Shiki pernah mengatakan bahwa keputusan dieksekusinya sang raja bajak laut Goldie Roger di East Blue merupakan sebuah penghinaan. Sebenarnya hal ini kemungkinan besar sih, karena orang-orang di dunia One Piece menganggap jika East Blue merupakan tempat paling aman dan damai jika dibandingkan dengan lautan lainnya. Mengingat jika kita melihat tempat-tempat di East Blue seperti Pulau Dawn yang terdapat desa Fusa di mana menjadi sebuah kampung halaman bagi Luffy, lalu desa Shimotsuki, kota Orange, desa Shirayup, Lauk Town. Ya emang sih, tempat ini bisa dibilang berisi bajak laut kelas rendahan yang gak terlalu membuat kekacauan yang cukup parah. Kecuali Luffy. Iya, Luffy cuy. Lalu lautan West Blue yang dikenal memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil yang merapat ke arah Red Line. Tak seindah pesona alam yang dimiliki oleh lautan West Blue. West Blue justru menjadi sebuah lautan dengan masa lalu yang sangat kelam, karena lautan ini terdapat pusat ilmuwan sejarah dunia yaitu Ohara. Ya, Ohara merupakan kampung halaman Nico Robin ini menjadi target utama dari serangan Booster Call yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Dari kejadian ini pun hanya menyisakan Nico Robin orang yang satu-satunya selamat dari insiden tersebut. Selain itu, Thriller Bark, negeri Kano adalah salah satu tempat terkenal di West Blue. Tak hanya itu saja, sosok Yonko yang memotivasi Luffy untuk menjadi bajak laut yang hebat, yaitu Akagami no Seng, berasal dari West Blue. Kemudian lautan South Blue. Nah, lautan South Blue sebenarnya masih belum banyak diceritakan dalam cerita One Piece. Jadi, informasi yang Mimin dapatkan sangat minim sekali. Tetapi tempat-tempat seperti Pulau Karate, Kerajaan Torino, Kerajaan Drum, dan Baterila yang merupakan tempat di mana anak sang raja bajak laut Goldie Roger yaitu Portgas di East dilahirkan. Selain itu, Franky dan dua supernova yaitu Eustace Captain Kidd dan Jewelry Bunny berasal dari wilayah South Blue. Nah, yang terakhir adalah lautan North Blue. Dari semua wilayah lautan yang ada di dunia One Piece, North Blue dikenal sebagai lautan yang sangat keras. Hal ini karena sering sekali terjadi kekacauan di wilayah North Blue. Kita bisa melihat bagaimana Doflamingo Family memiliki masa lalu yang sangat kelam di lautan ini setelah ayahnya, Don Quixote Homing, memutuskan untuk tidak lagi menjadi seorang Tenryubito. Setelah menghabisi ayahnya, Doflamingo pun memulai untuk membentuk bajak lautnya di wilayah North Blue dan memulai kekacauannya di sana. Lalu anggota supernova seperti Law dan Hawkin berasal dari lautan ini. Selain itu, wilayah lautan ini juga merupakan tempat asal kerajaan Jerma Double Six yang merupakan kerajaan milik keluarga Sanji. Nah, di sisi lain salah satu cerita paling terkenal dari North Blue adalah Norland si Pembohong, seorang petualang terkenal yang hidup 400 tahun yang lalu. Menurut kisahnya, Norland ini harus dieksekusi mati karena tidak berhasil menunjukkan kotak emas kepada sang raja. Tetapi pada kenyataannya, kotak emas yang dimaksud oleh Norland ini terbawa ke knock upstream dan terbang sehingga jatuh di Pulau Langit. Dan kotak emas yang dimaksud oleh Norland ini adalah Sandora. Nah, keempat lautan ini terpisahkan oleh yang namanya Green Line, Cambil, dan Red Line. Tentu bukan hal yang mudah bagi orang-orang di dunia One Piece jika ingin berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya saja, jika ada seseorang nih yang berasal dari East Blue dan dia ingin pergi ke South Blue, orang ini tuh nggak bisa asal nyebrang gitu aja cuy. Mereka sama saja bunuh diri. Ketika memasuki lautan Cambil, kapal atau perahu yang mereka naiki pun tidak bisa bergerak dengan mengandalkan layar. Karena ya di Cambil merupakan lautan yang sangat tenang. Di sana nggak ada yang namanya angin. Tapi jangan salah cuy, mereka juga harus waspada dengan yang namanya monster laut yang bisa nyerang kapan aja ketika mereka lengah. Lalu jika ingin pergi dari East Blue ke North Blue, juga nggak bisa gitu aja ngelewatin Red Line cuy. Ya karena Red Line ini emang tinggi banget, yaitu 10.000 meter di atas permukaan laut. Satu-satunya cara untuk nyeberangi Red Line, ya harus naik menggunakan Red Pod, semacam lift yang digunakan oleh pemerintah dunia dan angkatan laut untuk menaiki puncak Red Line.
di mana di puncak Red Line itu sendiri terdapat pusat pemerintah dunia, yaitu Mary Joyce. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa menggunakan Red Port ini. Tapi menariknya, kerajaan Jerman satu-satunya yang telah diperlihatkan mampu dengan mudahnya menuju lautan lain dengan menaiki puncak Red Line. Hal ini karena teknologi maju yang dimiliki oleh keluarga Jerman Double Six yang mereka terapkan pada kapal mereka. Oleh sebab itu, satu-satunya cara yang legal jika seseorang berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu lewat yang namanya Reverse Mountain. Ya, sesuai dengan namanya, jadi Reverse Mountain ini adalah sebuah gunung yang merupakan jalan masuk utama dari keempat lautan tadi untuk menuju Green Line. Tempat ini bisa dibilang menjadi sebuah tempat terunik di dunia One Piece. Kenapa unik? Karena ada jalur sungai yang justru airnya naik ke atas puncak gunung. Dimana inilah yang merupakan jalur masuk utama kapal-kapal yang akan menuju Green Line. Tapi, nggak semudah itu cuy. Karena arus di Reverse Mountain ini sangatlah deras, dan perubahan cuaca yang sangat ekstrim menjadi sebuah hambatan utama para bajak laut yang akan menuju ke Green Line. Belum lagi jika mereka gagal melewati jalur ini, ya udah wassalam, kapal mereka akan tenggelam cuy. Jadi bisa dibayangkan bukan bagaimana sulitnya orang-orang di dunia One Piece untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah memasuki wilayah pertama Green Line, artinya mereka telah tiba di lautan yang bernama Paradise. Nah, Paradise sendiri merupakan lautan yang berada di Green Line di antara East Blue dan South Blue. Lautan ini dikenal dengan fenomena cuacanya yang sangat ekstrim dan sulit untuk ditebak. Tempat-tempat seperti Whiskey Peak, Alabasta, Pulau Jaya, Water Seven, Enies Lobby, Sabaody, dan Pusat Angkatan Laut Marineford berada di lautan Paradise. Nah, di ujung lautan ini kalian akan bertemu pulau yang namanya Sabaody. Pulau Sabaody menjadi sebuah terminal bagi para bajak laut yang akan menuju ke wilayah kedua dari lautan Green Line, yaitu New World. Di mana para bajak laut ini harus melapisi kapalnya dengan semacam gelembung agar bisa menyelam ke dasar laut melalui rute pulau manusia ikan. Nah, setelah sampai di New World yang merupakan wilayah kedua dari lautan Green Line yang berada di antara North Blue dan West Blue ini adalah sarangnya para bajak laut terkuat di dunia One Piece berkumpul. Hal ini juga menjadikan New World menjadi sebuah lautan yang sangat mengerikan dibandingkan dengan lautan Paradise. Itu sebabnya beberapa pulau di wilayah lautan ini memang berada di bawah kekuasaan para Yonko seperti Yonko Big Mom di Whole Cake Island dan Kaido di negeri Wano. Selain itu, lautan New World juga merupakan lautan yang sangat unik, yaitu memiliki sebuah medan magnet yang sangat aneh, di mana sebuah log post biasa tidak bisa mendeteksi pulau di wilayah ini. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah log post khusus untuk berlayar di lautan New World. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang letak geografis di dunia One Piece. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.